sejahtera, nama saya Sri Sulastri dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 1012012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Ekonomi dengan tema harga telur dan ayam naik saat Ramadan. Kenapa sih telur ayam dan daging ayam banyak dikonsumsi? Karena mereka mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan dan kecerdasan otak. Selain itu, harganya juga yang terjangkau dan mudah ditemui. Telur ayam adalah salah satu komoditas peternakan yang paling banyak dikonsumsi manusia di bumi. Di tahun 2018, total produksi telur ayam dunia sebesar lebih dari 80 juta ton di berbagai penjuru dunia. Dari total produksi telur ayam tersebut, benua Asia memproduksi 49 juta ton telur ayam, Amerika 16,8 juta ton, Eropa 10,8 juta ton, Afrika 32 juta ton, dan Oseania 342 ribu ton. Jumlah yang besar jika dibandingkan dengan telur yang diproduksi hewan unggas lainnya. Jika dilihat dari urutan negara di dunia, Food and Agriculture Organization atau FAO juga meranking peringkat negara penghasil telur terbesar di dunia. Berikut gambaran ranking negara penghasil telur terbesar di dunia tahun 2018. Dalam gambar berikut, Indonesia menempati ranking keempat. Menurut data yang dikeluarkan oleh FAO, negara Indonesia adalah produsen terbesar ke-8 dunia untuk produksi telur ayam. Total produksi telur pada tahun tersebut sebesar 1,6 juta ton. Di negara Indonesia, menurut data BPS, produksi telur ayam terpusat beberapa pulau di Indonesia, antara lain Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan masih menjadi sentral produksi telur ayam di Indonesia. Berikut tabel provinsi dengan produksi telur ayam terbesar di Indonesia tahun 2018. Sistem peternakan telur ayam di Indonesia masih dijalankan dengan sistem konvensional, yakni ayam masih dibudidayakan pada sistem kandang dengan peternakan rakyat masih mendominasi produksi telur ayam di negara ini. Secara utilitas, hampir sebagian besar produksi telur dalam negeri digunakan untuk konsumsi dalam negeri yang terus-menerus meningkat, dan hanya sebagian kecil telur ayam produksi Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Sama halnya dengan telur, daging ayam pun menurut Food and Agriculture Organization atau FAO di tahun 2018, selama ini ayam peliharaan adalah jenis unggas yang paling banyak diternakan oleh manusia, dengan populasinya yang diperkirakan mencapai 23 miliar di tahun 2018. Jumlah sebanyak ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Di tahun 2018, produksi daging ayam mencapai lebih dari 100 juta ton menurut data FAO. Secara statistik kewilayahan, wilayah benua Asia dan Amerika adalah sentral produksi daging ayam dunia. Benua Amerika memproduksi daging ayam sekitar 48 juta ton, sementara benua Asia memproduksi sekitar 40 juta ton daging. Ayam peliharaan merupakan keturunan dari salah satu subspesies ayam hutan yang dikenal sebagai ayam hutan merah atau ayam bangkiwa. Perkawinan silang antara ras ini menghasilkan beragam galur unggul atau galur murni dengan bermacam-macam jenis ayam, dan jenis yang umum diternakan adalah ayam bertelur dan ayam potong. Ayam pedaging atau ayam potong selama ini adalah salah satu jenis persilangan ayam yang produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Banyak negara dunia yang memproduksi ayam pedaging karena permintaan pasar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Food and Agriculture Organization atau FAO, Badan Pangan dan Pertanian Dunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengeluarkan laporan tentang negara penghasil atau produsen daging ayam dunia. Berikut data tentang 10 negara terbesar penghasil daging ayam dunia. Berikut tabel 10 negara penghasil ayam terbesar di dunia. Peternakan terbesar di Indonesia bisa ditemukan di Jakarta dan juga kota Surabaya. Peternakan ini di bawah induk perusahaan terkemuka dan terbesar di Indonesia yang mendirikan di berbagai wilayah, misalnya saja di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi.
Lalu, mengapa harga ayam dan telur naik saat Ramadan? Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat rata-rata harga daging ayam ras sebesar Rp37.000 per kilo pada tanggal 15 April 2021. Angkanya naik dari pekan lalu atau tanggal 8 April 2021 yang sebesar Rp35.100 per kilo. Dan pada tanggal 15 Maret yang masih Rp34.200 per kilo. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan harga telur ayam ras juga naik menjadi Rp26.300 per kilogram pada tanggal 15 April 2021. Pada pekan lalu, harganya masih sebesar Rp25.400 per kilo. Menurut Lutfi, kenaikan harga pangan masih terbilang normal jika masih di bawah 3%. Kenaikan itu biasanya terjadi karena musiman dan cuaca hujan. Telur ayam ras memang fluktuasi tinggi pada Ramadan. Itu mereka untung 4 bulan dalam 1 tahunnya. Mereka alami kerugian 8 bulan dalam 1 tahunnya. Begitu kata Lutfi. Untuk tahun depan, Lutfi berjanji akan ada regulasi yang lebih baik pada tahun depan terkait harga telur ayam ras dan daging ayam ras. Hal ini agar harganya lebih konsisten. Kenaikan telur pada bulan Ramadan tahun ini tak lepas dari masalah belum pulihnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19. Walhasil, turut mengurangi konsumsi masyarakat akan telur di bulan puasa kali ini. Kenaikan domino yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 sejak 1 tahun ke belakang membuat daya beli telur di pasaran menjadi tidak stabil. Mengapa telur dan daging ayam sangat diminati saat bulan Ramadan? Minat pembeli telur ayam ras cukup tinggi pada awal Ramadan ini karena harganya relatif masih terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah. Telur selain bisa dikonsumsi untuk menjadi lauk, juga untuk membuat kue untuk hidangan buka puasa. Dengan membeli 1 rak telur dapat dikonsumsi selama seminggu. Sementara jika membeli ikan atau yang lainnya dengan harga yang sama hanya dapat dikonsumsi 2 hari saja. Itulah penyebab harga telur dan ayam naik saat bulan Ramadan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.